ini pernah mendapatkan beasiswa dari Bakti BCA dan juga beasiswa exchange ke Malaysia. Jadi kemarin itu kakak exchange di sana selama 1 semester, 6 bulan itu di University Teknologi Mara di Shah Alam. Jadi kalau di sana cutinya itu cenderung pendek, yang cuti semesternya, peralihan semesternya, tapi dia itu di setiap bloknya tuh bakalan dikasih cuti. Jadi kalau untuk praktikumnya di sana itu lebih ini sih perbedaan yang kakak rasain, lebih banyak alat-alatnya yang berbeda dari di Unsri. Untuk laporan ya, kalau untuk laporan di sana itu diketik ya semuanya. Terus Tentunya yang jadi tantangan buat diri kakak tuh waktu untuk mengikuti sertifikat bahasa Inggrisnya tadi. Kak Ica nih boleh dong bagi tips and triknya gimana kakak bisa keterima beasiswa nih? Halo Sobat Expert, kembali lagi di Highcast Himateta Podcast. Nah, perkenalkan, aku di sini sebagai MC. Nama aku Muntasoli Altaf dari Teknologi Hasil Pertanian tahun 2023. Nah, aku nggak sendirian nih di sini. Aku bersama bintang tamu podcast hari ini yang sangat spektakuler dan keren banget Pastinya, dan beliau ini pernah mendapatkan beasiswa dari Bakti BCA dan juga beasiswa exchange ke Malaysia. Wah, langsung aja nih kita sambut Kak Ica. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ica Sulandari. Aku dari program studi Teknologi Hasil Pertanian angkatan 2022. Halo. Nah, kalian pasti pada tahu semua nih, Kak Ica juga punya banyak pengalaman, prestasi, dan beasiswa selama di kampus dan di luar kampus. Nah, langsung aja kita mau tanya-tanya nih, Kak. Nah, kan Kak Ica nih kan udah pernah beberapa mendapat beasiswa. Nah, boleh diceritain nggak sih, Kak, kakak pernah dapat beasiswa apa aja nih? Oke, boleh. Jadi, kakak pernah dapat 2 beasiswa selama berkuliah di Unsri. Yang pertama itu pada tahun 2023 sampai 2024, kakak mendapatkan beasiswa dari Bakti BCA. Terus untuk tahun 2024 itu kakak mendapatkan beasiswa exchange ke Malaysia. Itu nama programnya ASEAN International Mobility for Students gitu. Oh gitu ya, Kak. Iya. Keren banget nih, pastinya Sobat Expert semua yang lagi nonton terinspirasi nih dengan Ica nih. Nah, kita mau klik lebih dalam lagi nih, Kak. Kira-kira waktu kakak exchange ke Malaysia nih, Kak, kakak di universitas mana sih, Kak, kalau boleh tahu? Oke, jadi kemarin itu kakak exchange di sana selama 1 semester, 6 bulan itu di University Teknologi Mara di Shah Alam. Jadi cabangnya itu ada banyak di Malaysia, tapi kakak dapatnya itu di Shah Alam karena emang jurusan yang kakak ambil itu Food Science and Technology ada di sana. Tuh. Wah, keren banget. Pastinya kampusnya benar-benar spektakuler dan bagus banget nih. Dan menginspirasi Sobat Expert juga. Oh iya nih, Kak. Kira-kira aku mau tahu banget nih, Kak. Kira-kira nih, ada nggak sih, Kak, perbedaan pembelajaran dari kita nih di kampus ini Iya. sama di kampus Malaysia nih, Kak? Sistem pembelajaran ya, Pak. Iya. Jadi kalau sistem pembelajaran itu berbeda di sini sama di sana. Kakak nggak kurang tahu kalau misalkan di kampus yang lain yang ada di Malaysia, cuman yang ada di kampus kakak kemarin di UiTM itu ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau di sana itu ada yang namanya itu blok. Jadi ketika kita 1 semester, itu kan selama 5 bulan ya, 5 sampai 6 bulan, ada blok-blok. Dia tuh dibagi jadi 3 blok. Nah, semisalkan pada blok 1 itu mengenai midterm ataupun UTS ya, UTS sama biasanya itu pembelajaran seperti biasa, pembelajaran mungkin sekitar 4 minggu, belajar kayak biasa, habis itu kita UTS. Terus masuk ke blok 2 nih. Nah, ketika kita masuk ke blok 2, itu kita bakalan dikasih tugas biasanya. Kalau misalkan kita bukan mata kuliah yang ada praktikum, bakalan dikasih project. Jadi selama blok 2 itu kita bakalan ngerjain project. Nah, lanjut lagi nih ke blok 3. Ketika di blok 3, kita udah selesai semua sama midterm, sama praktikum, sama tugas. Nah, ketika di blok 3 ini kita lebih fokus ke ujian akhir semester aja gitu. Jadi semuanya tuh terstruktur gitu. Jadi setiap blok itu beda levelnya gitu ya, Kak? Iya, bisa dibilang semakin tinggi berarti dia semakin mendekati ujian gitu. Nah, dan juga di setiap blok itu dia tuh dikasih cuti kalau di sana. Jadi kan kalau di Unsri ini
kita kayak kuliah selama 4 bulan, 5 bulan, baru cutinya di akhir gitu kan. Iya, Cutinya benar. di akhir mungkin sekitar 2 bulan. Nah, kalau di sana cutinya itu cenderung pendek, yang cuti semesternya, peralihan semesternya, tapi dia itu di setiap bloknya tuh bakalan dikasih cuti. Jadi misalkan pada blok 1 kita kuliah selama 4 minggu atau 5 minggu, terus dikasih cuti. Di week berikutnya itu cuti selama 1 minggu, terus masuk blok 2. Habis itu blok 2 kita cuti lagi seminggu lagi. Habis itu masuk ke blok 3 cuti lagi. Nah, cutinya ini biasanya agak lama nih kalau di blok 3 karena kita mau persiapan UAS. Jadi emang dikasih minggu tenang kalau di sana sebelum ujian. Gitu. Terus ada nggak kayak perbedaannya lagi nih yang lain dari yang Kakak pernah alamin di sana dengan yang sini? Oke, mungkin dari ini ya, Kakak di sana itu kemana-mananya itu naik bus ya. Jadi kalau di tempat Kakak itu memang disediakan bus. Nah, busnya ini kita bisa nunggu di dekat tempat Kakak bisa. Intinya dia tuh banyak halte gitu kan. Nah, haltenya itu kita bisa nunggu di sana. Nah, uniknya bus-bus di sana, mau itu bus transportasi umum ataupun bus dari kampus, itu dia masuk ke dalam kampus. Jadi kayak dibolehin gitu loh. Jadi walaupun kita naik bus umum ataupun bus biasa, dia masuk gitu ke kampus, dia muterin kampus. Jadi seolah-olah kampus itu adalah jalan gitu loh. Heeh, Dapat fasilitas itu juga ya, Kak? heeh. Dan itu gratis. Jadi Kakak di sana nggak banyak keluar transportasi sih, karena emang nunggu bus. Haltenya juga banyak. Jadi sangat memudahkan banget ya, Kak? Kalau di sana sangat memudahkan. Walaupun rumah kita cuma sejengkal nih, misalkan kayak rumah Kakak kan sebenarnya di sana cuma nyebrang jalan besar doang kan, tapi itu juga tetap dikasih bus gitu. Terus kalau dari segi praktikumnya tadi ya kayak Kakak bilang, kalau untuk praktikumnya di sana itu lebih ini sih perbedaan yang Kakak rasain lebih banyak alat-alatnya yang berbeda dari di Unsri. Terus untuk yang ngajarin kita itu langsung dosennya langsung. Jadi bukan asisten. Abstraknya. Iya, di sana itu ada asisten yang ngebantu dosennya, tapi dia bukan yang nge-handle langsung praktikan, dia hanya membantu dosennya aja. Jadi ketika kita praktikum langsung dibantu nih sama si dosennya. Tuh. Nah, kalau ngomongin praktikum nih, kalau untuk Kakak gimana, Kak? Oh iya, Laporannya? untuk laporan ya, kalau untuk laporan di sana itu diketik ya semuanya, terus dikasih format. Formatnya itu enggak yang muluk-muluk ya, maksudnya enggak detail harus ini tuh enggak. Dia cuman ngasih kalau misalkan harus ada latar belakang, terus harus ada hasil, harus ada tabel, kesimpulan, daftar pustaka. Ya, basicnya itu aja sih. Untuk ukuran font segala macam itu sebenarnya nggak dikasih format sih. Jadi emang gimana kita aja ya? ya gimana kita ngelihatnya rapi aja di situ. Oh, gitu ya. Oh. Gitu Sobat Tekper nih, jadi banyak banget pengalaman Kak Ica nih. Kalau diceritain semua kayaknya bisa sampai 2 jam lagi aja. Tapi sangat berkesan banget ya, Kak, pastinya. Ya. Nah, bisa banget nih buat sobat-sobat Tekper yang udah nonton ini nih, termotivasi banget pastinya dan pastinya pengen banget ya sih kayak Kak Ica nih bisa merasakan punya, pengalaman di sana gitu. Iya. Lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Kakak sendiri nih, kira-kira apa sih, Kak, yang memotivasi Kakak bisa sampai, exchange nih ke luar negeri? Apa itu dari dulu emang udah keinginan Kakak atau kayak gimana, Kak? Boleh diceritain ke Sobat Tekper. Oke, jadi untuk hal yang memotivasi Kakak melakukan exchange itu yang pertama karena Kakak tuh dulu pernah baca ya di sosial media itu kalau semisalkan kita tuh bakalan punya value ataupun peluang yang lebih gede untuk masuk ke pekerjaan, ke dunia kerja kalau udah punya pengalaman yang di ranah internasional gitu ya. Tapi dari dulu Kakak nggak pernah punya kepikiran buat melakukan exchange. Jadi Kakak pikirannya tuh ikut lomba aja, sekadar ikut lomba internasional. Tapi ternyata pada saat Kakak semester kemarin, semester 4 itu ada kesempatan gitu loh ditawarin sama dosen, dikabarin kalau ada peluang untuk melakukan exchange. Jadi di situ Kakak, ya kenapa nggak kita coba gitu kan. Nah, jadi dari situ Kakak memutuskan untuk mencoba hal itu karena memang dari awal kan Kakak pengen gitu yang ada pengalaman di internasional. Wah, keren banget nih Kak Ica, dan pastinya kalian-kalian yang lagi nonton termotivasi nih dengan Kak Ica. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini tuh
Penting banget pertanyaan ini. Gimana sih cara Kakak belajar sampai akhirnya bisa lolos nih, Kak, exchange ke Malaysia? Oke, mungkin untuk ini ya Kakak cerita dari awal pemberkasan mungkin. Jadi waktu pemberkasan itu ceritanya tuh Kakak direkomendasikan dan juga dikasih tahu soal peluang ini. Nah, selanjutnya itu Kakak mulai mempersiapkan berkas-berkasnya. Untuk berkasnya itu kayak sertifikat bahasa Inggris, terus juga CV dan sebagainya. Nah, terus untuk caranya gimana Kakak bisa dapat, tentunya yang jadi tantangan buat diri Kakak tuh waktu untuk mengikuti sertifikat bahasa Inggrisnya tadi. Nah, karena kemarin itu dimintanya tuh TOEFL yang sejenis IELTS. Nah, kemarin itu Kakak ngambilnya TOEFL ITP. Jadi memang di tantangannya itu waktu mau ngambil tes itu, Kakak sampai tes tuh 3 kali kemarin karena memang ada ini kan, ada skor tertentu yang harus dipenuhi supaya bisa memenuhi, persyaratan dari beasiswa itu. Jadi gitu kemarin itu, ya belajarnya di sana, gitu. Nah, tapi, nggak cuma belajar doang ya, Kak, pastinya juga aktif di luar kampus juga Oh, dan di iya. dalam kampus juga ya, Kak? Ya, karena kayak yang udah Kakak bilang tadi kan, selain diminta soal sertifikat bahasa Inggris, itu juga diminta CV. Nah, di CV itu kan kita ada mencantumkan apa yang udah kita kerjakan selama berkuliah kan. Jadi di sana Kakak ada masukin, kegiatan di luar kampus, kayak ikut-ikut organisasi, juga di dalam kampus itu kayak prestasi yang pernah didapetin gitu. Oke, pasti banget nih. Pertanyaan selanjutnya ini yang paling ditunggu-tunggu nih, Kak. Kak Ica nih boleh dong, bagi tips and triknya gimana Kakak bisa keterima beasiswa nih sama teman-teman Tekpel? Oke. Jadi tadi kan Kakak punya 2 ya yang diterimanya, ada di BCA, satunya ada di Exchange tadi. Kalau untuk beasiswa bakti BCA, tips dari Kakak yang pertama itu kalian pelajari ataupun kalian cari tahu dulu informasi sebanyak-banyaknya mengenai beasiswa itu. Karena seperti yang Kakak tahu, itu kan dia ada beberapa, persyaratan ya, ada beberapa tahapan. Nah, di setiap tahapan itu kalian coba untuk all out gitu loh. Kalian lakukan semaksimal mungkin, Kak, karena kita udah memutuskan buat daftar gitu kan. Nah, tips dari Kakak, selama mengikuti beasiswa bakti BCA, itu kita harus tahu potensi diri kita tuh paling berpeluang di mana. Karena bakti BCA itu kan dia ada beberapa bidang ya, ada akademik, ada non-akademik, dan juga ada yang untuk bantuan finansial gitu kan. Nah, kemarin tuh Kakak sengaja ngambil yang akademik karena Kakak ngerasa Kakak tuh punya peluangnya gede yang ada di akademik ini. Nah, jadi itu untuk tips dari Kakak, teman-teman kalau misalkan mau daftar beasiswa bakti BCA, disesuaiin dulu sama apa yang kita punya gitu loh. Misalkan aku lebih banyak pengalaman di non akademik. Kalian jangan daftar di yang bidang akademik gitu loh, karena nanti mungkin bakalan kegeser sama yang lebih tuh. Terus untuk tahapan berikutnya kan ada tes. Nah, untuk di bakti BCA itu menurut Kakak soalnya masih cukup gampang ya, bisa dipelajarin dari YouTube. Nah, jadi tips dari Kakak, kalian memang harus belajar gitu loh, jangan jangan hanya mengandalkan keberuntungan gitu ya. Jadi kita memang cari tahu bentuk soalnya gimana, latihan soal gitu, terus jangan lupa berdoa, dah. Terus yang untuk exchange ya, kalau yang untuk exchange, tips dari Kakak dari sekarang kalau teman-teman emang udah punya niat, udah punya kepikiran mau ikut program-program internasional, mulai dari sekarang tuh mulailah belajar bahasa Inggris, mulailah untuk coba-coba tes TOEFL ataupun ikut tes-tes yang lainnya. Karena itu ketika kita ada peluang yang masuk ke kita, itu kita ada satu langkah di depan yang lain gitu loh maksud Kak. Itu sih tips dari Kakak. Wah, keren banget tipsnya nih dari Kak Ica dan pastinya poin-poinnya itu kita yang penting usaha ya, Kak, nggak ada yang namanya kebetulan atau gimana, yang penting usaha dan gimana kita tawakalnya ya, Kak. Benar. Nah, terakhir nih Kak Ica, ada nggak pesan buat teman-teman yang lagi berjuang nih, buat dapetin beasiswa atau pengen ikut exchange nih, Kak? Oke, mungkin pesan dari Kakak, apapun yang mau kalian ikutin, yang mau kalian tuju, itu semuanya bagus ya. Pesan dari Kakak, lakuin itu dengan serius, itu aja sih. Karena sesuatu yang kalian lakuin dengan serius, dengan usaha, pasti bakalan membuahkan hasil yang sama dengan apa yang kita keluarkan gitu. Jadi nggak bakalan ada yang sia-sia. Terus juga ketika kita lakukan dengan serius, otomatis hasilnya itu
walaupun mungkin nanti nggak sesuai sama apa yang kita mau, itu nggak terlalu menyakiti hati kita karena kita setidaknya udah berusaha gitu, kita udah mencoba. Lebih baik kita gagal daripada kita nggak coba sama sekali gitu. Ini aja kalau pesan dari Kakak. Wah, makasih Kak Ica nih, udah memotivasi sobat-sobat Tekper atau penonton lainnya yang nonton hari ini dan juga memotivasi aku banget nih, Kak. Oke. Nah, karena itu, pertanyaan yang terakhir, sebelumnya aku mau minta, terima kasih banget nih ke Kak Ica udah nyempatin waktunya ke sini dan bener-bener sangat insightful banget nih. Semoga obrolan ini bisa menjadi, motivasi untuk teman-temannya dan sukses terus ya Kak Ica untuk ke Amin. depannya. Makasih. Terima kasih juga untuk sobat-sobat Tekper yang udah nonton dan teman-teman yang lagi nonton di sini, mau di luar Tekper atau dimanapun. Dan jangan lupa pastinya untuk di-like, comment, and subscribe. Dan see you di video selanjutnya. Dadah! Halo Sobat Tekper, kembali lagi di Highcast Himaleta Podcast. Ya ngobrol biasa aja ngobrol. Buat ini ya.